Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Audrey Siregar dengan NIM 07300230083. Jadi saya akan membahas tentang kondisi geologi Indonesia. Kondisi geologi Indonesia ini memiliki kondisi geologi yang sangat kompleks dan dinamis karena terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Akibatnya, wilayah ini sering mengalami aktivitas seismik yang tinggi, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Indonesia juga berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang menjadikannya salah satu negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia, seperti Gunung Berapi, Gunung Krakatau, dan Gunung Sumeru. Aktivitas tektonik ini membentuk berbagai benteng alam, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, lembah, hingga palung laut dalam seperti palung Sunda. Komposisi batuan di Indonesia. Batuan di Indonesia yang belum terkompaksi yang terbentuk pada masa kuarter umumnya terdiri dari endapan lepas seperti pasir, kerikil, lampung, lanau, abu vulkanik, dan gambut. Batuan-batuan ini tersebar di dataran aluvial, area vulkanik, serta cekungan sedimen, dan masih mengalami proses sedimentasi yang aktif. Karena belum mengalami proses litifikasi yang secara sempurna, batuan ini memiliki porositas yang tinggi, daya dukung yang rendah, serta rentan terhadap erosi, longsoran, likuifikasi, dan penurunan tanah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian geoteknik dan penerapan teknik stabilisasi dalam pembangunan di wilayah yang memiliki jenis batuan ini. Untuk dalam konteks mekanika batuan kuarter yang belum mengalami kompaksi cenderung memiliki kohesi yang rendah, kekuatan geser lemah, porositas tinggi, dan daya dukung yang rendah. Kondisi ini membuatnya rentan terhadap berbagai masalah seperti deformasi, erosi, likuifaksi, dan penurunan tanah. Untuk meningkatkan stabilitas batuan tersebut, biasa diterapkan metode pemadatan grouting atau penggunaan geoteksil dalam rekayasa geoteknik. Kondisi Indonesia yang berada di area tropis atau khatulistiwa. Indonesia yang terletak di wilayah tropis dan merupakan titik pertemuan tiga lempeng tektonik yang memiliki kondisi geologi yang sangat kompleks dengan tingkat aktivitas seismik yang tinggi. Geologi berperan penting dalam membentuk benteng alam, sementara geologi struktur menentukan kestabilan tanah batuan yang seringkali rentan terhadap bencana seperti longsor dan likuifikasi. Proses pembentukan bahan galian mengindikasikan bahwa Indonesia kaya akan berbagai mineral, namun eksploitasi sumber daya tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kestabilan geologis. Dalam hal ini, mekanika batuan, serta konsep mekanika teknik dan fisika dasar digunakan untuk menganalisis kekuatan batuan dan kestabilan struktur. Analisis ini sangat penting dalam bidang rekayasa geoteknik dan dalam upaya mitigasi bencana. Pendekatan yang cermat dan berbasis ilmu pengetahuan ini diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan. Indonesia dan sabuk gunung api. Jadi jalur sabuk gunung api mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua untuk di daerah Indonesia. Indonesia terletak di cincin api Pasifik yang menyebabkan banyak gunung berapi terbentuk akibat pertemuan tiga lempeng tektonik. Geologi fisik di wilayah ini menunjukkan adanya aktivitas vulkanik yang menciptakan benteng alam yang dinamis. Sementara itu, geologi struktur menjelaskan kestabilan batuan yang dipengaruhi oleh sesar serta material vulkanik yang belum terkompaksi. Proses pembentukan bahan galian menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik dapat menghasilkan sumber daya mineral yang sangat berharga. Namun, eksploitasi sumber daya ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kestabilan geologis yang ada. Dalam hal ini, mekanika batuan dan mekanika teknik memiliki peranan penting untuk menganalisis kekuatan batuan serta stabilitas lereng vulkanik. Penerapan metode rekayasa seperti pemadatan dan penguatan lereng diperlukan untuk mengurangi risiko bencana dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia dan jalur gempa. Indonesia berada di persimpangan tiga lempeng tektonik menjadikan sebagai kawasan dengan tingkat aktivitas seismik yang tinggi. Dalam konteks geologi, gempa bumi berperan penting dalam membentuk benteng alam melalui mekanisme tektonik. Selain itu, studi geologi struktur menjelaskan bagaimana sesar aktif dapat mengakibatkan deformasi tanah, longsor, dan fenomena likuifaksi. Dari sudut pandang genesis bahan galian, aktivitas tektonik juga menjadi sumber bagi berbagai mineral, termasuk emas dan minyak bumi. Namun, eksploitasi sumber daya ini diperlukan dengan
dengan perhatian terhadap stabilan geologi setempat. Dalam upaya menganalisis kestabilan tanah dan bangunan di tengah ancaman gempa, digunakan mekanika batuan dan mekanika teknik. Berbagai teknik diterapkan seperti fondasi tahan gempa, penguatan lereng, dan rekayasa seismik untuk meminimalkan risiko bencana yang mungkin terjadi. Indonesia wilayah rawan bencana. Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam. Hal ini disebabkan oleh keberadaan di perenam titik lempengan tektonik dan berada di cincin Pasifik. Kondisi ini menyebabkan terjadi gempa bumi, tsunami, letusan gunung, dan longsor dan likuifaksi. Studi geologi fisik menunjukkan bahwa proses tektonik dan aktivitas vulkanik membentuk benteng alam yang dinamis. Sementara analisis geologi struktur menjelaskan pengaruh sesar aktif dan aktivitas vulkanik terhadap kestabilan tanah. Di samping itu, Indonesia bahan galian mengindikasikan bahwa aktivitas geologi berpotensi menghasilkan sumber daya alam yang berharga. Namun, eksploitasi sumber daya ini mempertimbangkan risiko bencana alam yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, mekanika batuan dan mekanika teknik diterapkan untuk menganalisis stabilitas tanah dan struktur bangunan terhadap gempa. Penerapan teknik fondasi tahan gempa, penguatan lereng, dan pemetaan zona rawan bencana menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kesimpulan, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam karena terletak di persimpangan 3 lempengan tektonik serta berada di cincin api Pasifik. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, longsor, dan fenomena likuifaksi. Studi tentang geologi fisik dan struktur memberikan pemahaman mengenai dinamika benteng alam akibat aktivitas tektonik. Sedangkan pemahaman tentang genesis bahan galian mengungkapkan bahwa potensi sumber daya alam yang penting untuk dikelola dengan mempertimbangkan stabilitas geologis. Dalam bidang mekanika batuan dan teknik sipil, analisis terhadap sifat tanah dan batuan yang sangat penting untuk menurunkan risiko bencana. Berbagai upaya mitigasi yang dapat dilakukan meliputi pemetaan kawasan rawan bencana, perancangan fondasi yang tahan terhadap gempa, perkuatan lereng, serta pelestarian lingkungan. Dengan penerapan pendekatan geologi dan rekayasa teknik yang tepat, Indonesia dapat meminimalkan dampak bencana dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ini daftar pustakanya. Ini untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, ketemu lagi dengan tektonisme di Indonesia, vulkanisme seperti gunung dan pegunungan, danau dan sungai, lembah dan ngarai, dataran tinggi dan plato, pulau dan benua, laut dan samudra. Ini adalah bentuk muka bumi kita. Lalu pertanyaannya, apakah yang menyebabkan bentuk muka bumi sangat beragam? Ini adalah bagian yang menjawab pertanyaan kita. Keragaman bentuk muka bumi disebabkan oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang disebabkan oleh tektonisme atau pergerakan lempeng, vulkanisme atau pergerakan magma, dan gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen, pengikisan dan erosi atau erosi, pengangkutan material, dan pelapukan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membatasi tentang tektonisme dan vulkanisme di Indonesia. Tektonisme atau keadaan lempeng bumi. Bumi yang luas yang kita tempati ini terdiri dari beberapa lempeng raksasa. Dan di antara lempeng-lempeng bumi itu 3 lempeng bertemu di wilayah Indonesia. 3 lempeng tersebut yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan ketiga lempeng yang bertemu di wilayah Indonesia saling bergerak, bertubuhkan, atau saling merenggang. Bagaimana pengaruh pergerakan antar lempeng di Indonesia tersebut? Yang pertama akan membentuk pegunungan, lembah, ngarai, danau,
dan bentuk bumi lainnya. Seperti pegunungan Bukit Barisan yang berada di wilayah selatan Pulau Sumatera terbentuk karena tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Keragaman muka bumi di Raja Ampat terbentuk dari pertemuan lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Danau Singkarak terbentuk karena tenaga tektonik dua lempeng yang saling merenggang. Pengaruh yang kedua dari pergerakan antar lempeng menyebabkan terjadinya gempa tektonik dan tsunami. Kita lihat kembali peta 3 lempeng di Indonesia dan kita bandingkan dengan peta gempa bumi dalam 5 tahun terakhir di Indonesia. Kita lihat penyebaran atau titik gempa yang terjadi di Indonesia mayoritas ada di pertemuan antar lempeng, yaitu di Pulau Sumatera bagian selatan, di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, di Pulau Sulawesi, dan Papua. Sementara di Sumatera bagian timur atau bagian utara dan Pulau Kalimantan yang notabene-nya tidak ada pertemuan antar lempeng, sedikit terjadi gempa bumi. Berikut beberapa catatan gempa dan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Gempa di Papua pada tanggal 26 Juni 1976 akibat patahan lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Akibat gempa dan tsunami di Pangandaran, Ciamis, dan Cilacap pada tanggal 17 Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Pegunungan Jayawijaya di Pulau Papua yang merupakan pegunungan terbesar di Indonesia. Danau Toba di Pulau Sumatera yang merupakan danau terbesar di Indonesia. Sungai Kapuas di Kalimantan, sungai terpanjang di Indonesia. Gunung Puncak Jaya di Pulau Papua merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Bahkan ada juga gurun pasir atau guguk pasir di wilayah Parangtritis, serta banyak lagi bentuk muka bumi lainnya yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Begitu beragamnya bentuk muka bumi di Indonesia diakibatkan oleh tenaga endogen, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa, serta tenaga eksogen yang kita tidak bahas pada kesempatan kali ini. Demikianlah pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.